Alam merupakan sesuatu yang sangat indah atas ciptaan Tuhan, di mana alam menawarkan berbagai macam pemandangan dan juga ketenangan. Salah satu spot yang paling disukai oleh pecinta alam adalah gunung. Gunung merupakan suatu tempat yang bisa digunakan sebagai tempat mencari ketenangan ataupun mencari kebahagiaan. Langkah demi langkah mencari gunung adalah sesuatu hal yang sangat diidamkan. Karena ketika kita mendaki gunung, maka semua aktivitas fisik dapat dilakukan. Dan juga gunung tersebut adalah salah satu tempat untuk berolahraga sambil mencari kedamaian. Dapat kita lihat bahwa gunung menawarkan berbagai sabana hijau yang sangat indah. Dapat kita lihat di sini sabana indah dari Gunung Prau yang memanjakan mata dengan melihat 3 gunung di depannya. Selanjutnya ada pohon yang ikonik dari Gunung Merbabu dengan melihat Gunung Merapi yang selalu meletus setiap hari. Selanjutnya terdapat sunrise yang diselimuti oleh awan yang sangat tebal di Gunung Selamat. Gunung Ungaran juga menyediakan dan menawarkan lautan awan yang sangat putih. Lalu pada Gunung Merbabu memiliki sabana yang sangat hijau dan luas sehingga dapat memanjakan mata dan memberi ketenangan yang sangat berarti. Namun, di gunung tidak hanya memiliki sabana dan pohon-pohon yang berlainan, tetapi di gunung juga menawarkan sebuah fenomena yang kemerah-merahan dan bahkan keoren-orenan, itu adalah sunrise dan sunset di berbagai puncak gunung. Dapat kita lihat bahwa sunset menawarkan dengan melihat matahari yang mulai terbenam, dengan dibaluti lautan awan yang tidak bisa kita lihat di perkotaan. Tetapi di balik semua keindahan gunung tersebut, gunung adalah sesuatu hal yang dapat mematikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferry Anugrah. Pada kali ini saya akan membahas mengenai indah tetapi mematikan. Mengapa gunung dapat dikatakan sebagai sesuatu hal yang mematikan? Karena pada di gunung terdapat penyakit hipotermia. Dapat kita lihat di berbagai berita mengenai hipotermia. Pada Gunung Dempo terdapat seorang pendaki yang tewas akibat hipotermia. Pada Gunung Lawu, Gunung Prau juga terdapat seseorang yang mengalami hipotermia dan tidak kuat menahan dirinya tersebut dan akhirnya meninggal dunia. Pada tahun 2025 ini, yang baru-baru ini saja terjadi kematian 2 orang pendaki di Gunung Kartens, Papua yang disebabkan oleh hipotermia. Oleh karena itu, menurut data di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2018 bahwa terdapat 85 orang yang mengalami kecelakaan fatal di gunung yang diakibatkan oleh hipotermia. Selanjutnya, berdasarkan data dari Basarnas, hipotermia merupakan penyebab 47% yang menyebabkan kecelakaan saat mendaki oleh pendaki tersebut. Sehingga dapat kita katakan bahwa hipotermia ini merupakan suatu penyakit yang sangat menyerang tubuh manusia dan dapat mengakibatkan kematian. Nah, selanjutnya, apa hipotermia tersebut? Hipotermia merupakan suatu gangguan medis yang terjadi karena adanya penurunan suhu yang sangat ekstrim dan secara tidak wajar yang dirasakan oleh penderitanya. Sehingga penderita tersebut tidak mampu mengimbangi suhu tubuh yang telah hilang. Dan biasanya hipotermia terjadi ketika suhu tubuh kurang dari 35 derajat Celcius. Dapat kita simpulkan bahwa hipotermia merupakan sesuatu hal yang dapat merusak tubuh manusia karena adanya akibat tekanan suhu yang dingin dari luar tubuh kita. Sehingga suhu dingin tersebut merusak dan melawan suhu panas yang di tubuh kita dan kita akan terjebak menjadi kedinginan. Nah, untuk mengetahui hipotermia tersebut, apa saja gejala yang dapat kita ketahui? Terdapat beberapa gejala yang merupakan terjadinya penyakit hipotermia. Yang pertama adalah tubuh menjadi menggigil. Karena adanya suhu dingin yang masuk kepada tubuh penderitanya,
maka seseorang tersebut akan merasakan kedinginan dan menggigil, sehingga mereka tidak akan bisa melakukan aktivitas apapun karena mereka akan berfokus pada diri mereka sendiri untuk menghangatkan tubuhnya. Ketika suhu tubuh tersebut terus turun dan kedinginan yang sangat ekstrim, maka tubuhnya akan menjadi beku. Selanjutnya kulit akan menjadi pucat karena adanya tekanan suhu yang dingin dari luar tubuh mereka. Yang ketiga, akan terjadi penurunan kesadaran. Dengan adanya penurunan kesadaran tersebut, maka konsentrasi dari tubuh kita akan semakin berkurang dan kita tidak akan tahu apa yang harus kita lakukan, sehingga akan membuat menjadi penderitanya bingung dan akan perlahan meninggal dunia. Selanjutnya, napas akan menjadi melemah dan melambat akibat adanya tekanan dari suhu dingin, sehingga dapat kita katakan bahwa penderita hipotermia tersebut dapat mengalami sesak napas. Dan yang terakhir, penderita hipotermia akan sulit untuk berbicara karena tubuhnya telah kaku dan padat, sehingga untuk mengeluarkan kata-kata maupun berbicara akan sangat sulit. Dan biasanya penderita hipotermia akan mengalami cadel dan juga berkata-kata secara terbata-bata. Sehingga yang harus kita lakukan adalah mengetahui cara penanganan dan cara pencegahannya. Berikut merupakan cara menangani penyakit hipotermia. Yang pertama, pindahkanlah korban yang terkena penyakit hipotermia kepada tempat yang lebih hangat. Contohnya adalah masukkan ke dalam tenda ataupun membuat api dari kompor. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan suhu yang panas dan mendinginkan ataupun meluluhkan kedinginan yang terjadi. Dengan hal tersebut, maka penderita tersebut akan merasa lebih rileks dan juga lebih hangat. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena dengan adanya penghangatan badan, maka suhu dingin yang masuk ke tubuh akan mengalami penurunan yang signifikan. Yang kedua adalah mengganti pakaian yang basah menjadi yang kering. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya menggigil pada tubuh penderita. Ketika kita telah basah akibat hujan ataupun merasa keringatan yang sangat berlebih, kita harus menggantinya dengan pakaian yang kering. Karena dengan mengganti ke pakaian yang kering, maka tubuh kita akan menjadi lebih normal. Sebab dengan pakaian yang lebih kering, tubuh kita juga akan merasakan situasi dan kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan kedinginan akibat baju yang basah. Yang ketiga adalah memberi minuman ataupun makanan yang hangat. Karena ketika kita meminum minuman yang hangat, maka tubuh kita akan memproduksi panas yang lebih tinggi, sehingga hal tersebut dapat menurunkan kedinginan yang ada di tubuh kita sendiri. Selanjutnya, kita juga dapat menggunakan emergency blanket. Karena emergency blanket tersebut memiliki bahan yang terbuat dari aluminium foil, di mana emergency blanket tersebut dapat menangkap panas tubuh yang kita keluarkan. Sehingga ketika kita membaluti atau menyelimuti tubuh kita dengan emergency blanket, maka panas tubuh yang kita keluarkan akan terperangkap dan kembali lagi ke tubuh kita, sehingga kita akan merasakan lebih hangat dibandingkan dengan suhu tubuh di luar kita. Lalu, kita juga harus melakukan penjagaan terhadap kesadaran korban. Contohnya adalah seperti mengobrol ataupun menepuk punggung maupun pipi korban. Hal tersebut sangat penting karena dengan meningkatkan kesadaran mereka, maka konsentrasi dan pikiran mereka akan menjadi lebih jernih dan sangat optimis untuk melawan penyakitnya. Ketika mereka telah kehilangan kesadaran, kita juga harus secara cepat menghubungi petugas yang ada di bawah, yang ada di base camp. Mengapa demikian? Karena hal tersebut sangat penting untuk mendapatkan pertolongan dan penanganan yang secara cepat dan efektif. Sebelum mendaki gunung, kita juga harus memiliki wawasan, pengetahuan, dan informasi yang sangat luas. Mengapa demikian? Karena kita baru pertama kali atau bahkan baru menjelajahi gunung yang akan kita lalui. Kita harus mencari tahu informasi mengenai bagaimana kondisi dan lingkungan yang ada di gunung tersebut, terdapat hewan apa saja yang dilalui oleh gunung tersebut, atau bahkan bagaimana trek yang akan kita lalui, apakah terlalu menanjak ataupun berbatuan. Namun, untuk mencegah hipotermia tersebut, kita harus menyiapkan beberapa peralatan. Contohnya adalah jaket dan pakaian yang tebal. Jaket merupakan suatu hal yang wajib digunakan oleh para pendaki,
Karena jaket tersebut dapat menghangatkan tubuh kita, sehingga dapat mencegah kedinginan masuk ke tubuh kita. Sehingga dengan adanya pakaian dan jaket yang tebal, dapat memotivasi kita untuk melindungi diri dari adanya penyakit hipotermia. Dan juga ketika kita menggunakan pakaian dan jaket yang nyaman, hal tersebut dapat memudahkan untuk kita dalam beraktivitas di gunung. Yang kedua adalah mempersiapkan dan membawa emergency blanket. Di mana emergency blanket merupakan salah satu upaya pencegahan yang paling efektif. Karena hal tersebut merupakan suatu hal yang dapat mengembalikan panas tubuh kita yang telah hilang karena terserang dengan suhu yang dingin. Dengan emergency blanket tersebut dapat menyelimuti setiap individu pendaki. Hal tersebut sangat memungkinkan untuk melawan yang namanya suhu dingin di lingkungan gunung. Selanjutnya, kita juga harus selalu bergerak saat mendaki. Mengapa demikian? Karena dengan selalu bergerak pada saat mendaki, maka suhu tubuh panas yang kita hasilkan akan semakin banyak. Dan kita akan selalu berkeringat. Hal tersebut sangat penting untuk membakar kalori dan juga mencegah terjadinya kedinginan. Sehingga ketika kita telah capek atau mengalami kelelahan, kita tidak boleh berlama-lama berdiam diri atau duduk. Karena biasanya di gunung itu adalah merupakan area yang terbuka, sehingga tersebut ditakutkan masuk ke tubuh kita, yaitu suhu yang sangat dingin dan dapat menyebabkan masuk angin atau kedinginan yang berlebihan. Sehingga ketika kita mengalami kecapean, kita harus memaksa tubuh kita untuk selalu berjalan secara pelan demi perlahan. Hal tersebut sangat memungkinkan untuk kita mencegah terjadinya kedinginan dan juga mempercepat langkah kita untuk menuju shelter yang dapat melindungi tubuh kita dari berbagai bahaya. Selanjutnya, kita juga harus membawa sleeping bag ketika camping. Mengapa demikian? Karena sleeping bag pada umumnya berfokus dan berfungsi untuk melindungi tubuh kita seperti kita memakai selimut. Sehingga ketika kita tidur pada saat camping, kita juga bisa menghangatkan badan dengan menyelimutinya dengan menggunakan sleeping bag. Hal tersebut memungkinkan untuk mencegah adanya suhu dingin yang masuk ke tubuh kita dan membuat tubuh kita menjadi lebih hangat dan rileks. Hal tersebut juga dapat membuat tubuh kita menjadi lebih nyaman dalam tidur. Selanjutnya, kita juga harus membawa makanan yang memiliki tingkat manis lebih tinggi. Contohnya adalah seperti coklat. Karena ketika kita mendaki gunung, maka kalori yang kita keluarkan itu akan semakin banyak, sehingga kita butuh energi dan asupan yang sangat banyak. Oleh karena itu, untuk mendapatkan secara instan dan murah dan dapat ditemukan, kita harus memakan makanan yang manis. Contohnya coklat, untuk membalikkan tubuh kita menjadi lebih berenergi dan memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, cara mencegah hipotermia dalam mendaki gunung adalah membawa kotak P3K. Karena sebuah kotak P3K itu merupakan hal yang wajib bagi kita. Hal tersebut sangat penting karena merupakan salah satu alat yang dapat digunakan sebagai pertolongan pertama. Ketika kita merasakan kedinginan, menggigil, atau bahkan mati rasa, secepatnya lah kita menggunakan kotak P3K untuk mengobati kedinginan kita. Dan juga dapat kita ketahui bahwa dalam mendaki gunung tidak boleh sendirian. Karena kita tidak tahu ketika kita sakit secara sendirian maka tidak ada yang membantu kita. Minimal dalam mendaki gunung itu adalah 2 orang. Karena hal tersebut dapat memanfaatkan pertolongan teman kita ketika kita telah terjadi sakit. Jadi, gunung merupakan adalah tempat yang sangat indah ketika kita ingin mencapainya. Namun, ada hal yang harus kita perhatikan, bahwa gunung adalah tempat yang mematikan. Ketika kita tidak mempersiapkan dengan yang hal baik dan juga dengan matang, maka lebih baik kita kembali dan mundur daripada gunung. Sehingga dengan adanya persiapan yang matang, dapat menjadikan kita lebih siap dalam menghadapi trek yang ada di gunung. Puncak adalah suatu hal yang bonus, sedangkan yang paling prioritas adalah kembali ke rumah dengan selamat. Lebih baik persiapkan diri daripada harus tinggal nama sendiri.